Pada Senin 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sesuatu yang besar. Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan nama Danantara. Nama ini mungkin masih terdengar asing di telinga banyak orang, tapi kehadirannya sudah mulai mengundang perhatian, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya Danantara ini? Mengapa kehadirannya disebut-sebut bakal mengguncang dunia? Dan bagaimana lembaga ini bisa jadi senjata ampuh Indonesia untuk mengelola kekayaan negaranya sendiri? Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Secara singkat, Danantara adalah lembaga investasi baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nama Danantara sendiri berasal dari 3 kata. Daya yang berarti kekuatan, Anagata yang artinya masa depan, dan Nusantara yang merujuk pada Indonesia. Jadi, kalau dirangkai, Danantara bisa diartikan sebagai kekuatan masa depan Indonesia. Keren bukan? Lembaga ini bukan cuma sekadar organisasi biasa. Danantara dibentuk dengan misi besar, mengelola kekayaan negara secara maksimal untuk kepentingan rakyat Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan. Kekayaan yang dimaksud di sini bukan cuma uang, tapi juga aset-aset negara seperti sumber daya alam, badan usaha milik negara, BUMN, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Tujuannya, supaya Indonesia bisa mandiri, kuat, dan tidak lagi jadi penutup pintu untuk negara lain yang selama ini seenaknya menikmati kekayaan kita. Presiden Prabowo sendiri pernah bilang dalam salah satu konferensi persnya, Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. Dari pernyataan ini, kita bisa lihat bahwa Danantara bukan cuma soal keuntungan jangka pendek, tapi juga soal warisan untuk generasi mendatang. Bayangkan Indonesia sebagai sebuah rumah besar dengan banyak harta karun di dalamnya. Mulai dari tambang emas, nikel, minyak, gas, sampai hasil bumi seperti sawit dan kopi. Selama ini, banyak dari kekayaan itu yang justru dinikmati oleh pihak asing. Mereka datang, mengambil, lalu pergi dengan keuntungan besar. Sementara Indonesia cuma dapat rempah-rempahnya. Nah, Danantara hadir untuk mengubah cerita itu. Salah satu poin penting dari Danantara adalah kebijakan devisa 100% wajib milik Indonesia. Artinya, semua hasil dari sumber daya alam yang diekspor harus kembali ke Indonesia dalam bentuk devisa. Tidak boleh kabur ke luar negeri. Prabowo jelas ingin memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar jadi milik Indonesia, bukan jadi bancakan negara lain. Dengan begitu, uang yang dihasilkan bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai proyek lain yang bikin rakyat sejahtera. Selain itu, Danantara juga bakal mengelola aset-aset besar seperti BUMN. Ada 7 BUMN raksasa yang akan masuk ke dalam pengelolaan Danantara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MyNDID, perusahaan tambang. Total aset yang dikelola diperkirakan mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar 14,715 triliun rupiah. Angka ini bikin orang takjub sekaligus bangga, karena ini menunjukkan betapa kayanya Indonesia kalau dikelola dengan baik. Peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025 bukan cuma jadi momen bersejarah buat Indonesia, tapi juga sinyal keras ke dunia bahwa Indonesia bukan lagi penutup pintu. Prabowo, dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan visioner, ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa jadi pemain besar di panggung global. Bukan cuma jadi penutup pintu yang membukakan jalan buat asing, tapi jadi tuan rumah yang punya kendali penuh atas kekayaannya sendiri. Banyak negara lain yang selama ini mengandalkan sumber daya alam Indonesia mungkin bakal mulai gelisah. Bayangkan, kalau dulu mereka bisa dengan mudah mengambil nikel atau minyak kita dengan harga murah, sekarang mereka harus berhadapan dengan Danantara yang bakal mengatur semua dengan ketat. Devisa 100% wajib milik Indonesia juga berarti keuntungan yang tadinya lari ke luar negeri bakal stay di sini. Ini jelas bikin dunia internasional, terutama perusahaan asing, harus mikir ulang strategi mereka. Prabowo sendiri optimis banget dengan Danantara. Dalam pidatonya di World Government Summit 2025, dia bilang,
Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh. Dia juga menyebut bahwa Danantara bakal memulai 15 sampai 20 proyek besar dengan nilai miliaran dolar. Proyek-proyek ini bakal fokus pada sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, hilirisasi industri, dan produksi pangan. Tujuannya, mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Danantara bakal jadi otak yang mengelola semua kekayaan negara supaya lebih terarah dan menguntungkan. Misalnya, dividen atau keuntungan dari BUMN yang tadinya cuma masuk ke kas negara dan habis buat operasional, sekarang bakal diinvestasikan lagi ke proyek-proyek yang punya dampak besar. Contohnya, kalau Pertamina untung besar dari penjualan minyak, keuntungan itu nggak cuma disimpan atau dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Sebagian bakal dialihkan ke Danantara, lalu diinvestasikan ke pembangunan kilang minyak baru, atau proyek energi hijau seperti panel surya. Selain itu, Danantara juga bakal jadi semacam super holding untuk BUMN. Artinya, lembaga ini bakal menyatukan kekuatan dari berbagai BUMN supaya mereka bisa kerja bareng lebih efisien. Misalnya, PLN dan Pertamina bisa kolaborasi bikin pembangkit listrik tenaga surya, sementara Telkom bantu dengan teknologi komunikasinya. Hasilnya, proyek yang lebih cepat selesai, lebih murah, dan lebih bermanfaat buat rakyat. Pendanaan awal Danantara juga nggak main-main. Prabowo bilang, di tahun pertama, Danantara bakal dapat suntikan dana sekitar 20 miliar dolar AS atau 326 triliun rupiah. Uang ini berasal dari efisiensi anggaran negara dan dividen BUMN. Misalnya, dari total dividen BUMN 300 triliun rupiah, 100 triliun rupiah bakal dikembalikan ke BUMN buat modal kerja, dan sisanya 200 triliun rupiah bakal masuk ke Danantara untuk investasi. Tentu saja, perjalanan Danantara nggak bakal mulus-mulus aja. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, soal transparansi dan pengawasan. Dengan dana sebesar itu pasti banyak mata yang ngeliatin, baik dari dalam negeri maupun luar. Makanya, Prabowo minta bantuan dari mantan presiden seperti Megawati, SBY, dan Jokowi, plus tokoh-tokoh agama dari NU, Muhammadiyah, dan KWI, untuk ikut mengawasi. Ini jadi bukti bahwa dia serius ingin Danantara berjalan bersih dan bermanfaat buat rakyat.